Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Seperti Jakarta. Dengan mahasiswa 120 dari Prodi Teknik Angkatan tahun 2020 dari Sistatikum D3 Elektronika. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2 percobaan karakteristik BJT dengan tujuan memahami karakteristik transistor BJT, memahami teknik bias dengan rangkaian diskrit, memahami teknik bias dengan sumber arus konstan. Di sini yang dapat saya ketahui adalah pertama transistor. Transistor ini merupakan salah satu dioda dengan dua buah sambungan yang membentuk transistor NPN dan PNP berfungsi sebagai filter, frekuensi, penyarah, osilator, dan lain-lain. Transistor BJT atau bipolar dikarenakan prinsip kerjanya bergantung pada perpindahan elekter yang saling mengisi baik negatif, mengisi kekurangan pada kutub positif. Untuk itu, transistor dapat dikatakan sebagai komponen aktif yang digunakan sebagai penguat atau amplifier. Terdapat jenis transistor, yaitu NPNP dan NPN. Nah, di mana NPN terdiri dari sebuah semikonductor yang di mana pada tipe P yang di tengah ada dan di antara dua semikonductor tipe N dan tipe P yang di tengah dan di antara dua semikonductor tipe N dan untuk tipe PNP terletak di tipe N di tengah di antara tipe P dapat dikatakan seperti dikarenakan memiliki generasi yang sesuai arah diodanya dapat dilihat sesuai dengan gambar yang ada di bawah ini. Ada dan NPN. Kemudian selanjutnya di sini yang dapat saya pahami yaitu ada kurva karakteristik daripada transistor. Seperti halnya dioda semikonduktor sebagai transistor bipolar yang memiliki komponen non-linear, sehingga dapat diketahui karakteristik yang dituliskan sebagai bentuk kurva masing-masing transistor dikarenakan transistor memiliki 3 terminal, sehingga untuk karakteristik kurva sendiri terbentuk kurva parametrik. Dapat dilihat untuk kurva karakteristik terpenting adalah input maupun outputnya. Kurva karakteristik input dengan konfigurasi basis CD untuk transistor NPN bahan silikon. Kurva ini menggambarkan hubungan antara arus E dengan tegangan input VBE. Sebagai variasi tegangan output PCB, pengaruh transistor berbahan silikon ini akan bersifat cut-off apabila tegangan pada VBE sama dengan 0 volt atau basis dalam keadaan tingkat. Kemudian ada yang namanya pengaruh bias pada parameter transistor. Pengaruh bias ini menyangkut pemberian tegangan DC kepada transistor untuk mencapai level tegangan dan arus yang tetap, sehingga penguat transistor dapat menempatkan titik kerja pada hasil kurva karakteristik yang dikeluargakan. Ini adalah menentukan untuk daerah kerja transistor. Kita diketahui bentuk rangkaian bias memiliki keuntungan dan kerugian, sehingga bergantung pada kerja transistor itu sendiri. Terhadap pengaruh temperatur ini juga salah satu faktor untuk rangkaian bias, karena pada perubahan temperatur mempengaruhi faktor penguat arus pada ICE atau arus bocor dapat dilihat juga. Oke. Kemudian alat dan komponen yang digunakan pada kali ini adalah sumber tegangan DC, kit percobaan karakteristik transistor dan rangkaian bias, kemudian ada sumber arus konstan, kemudian ada multimeter 2 buah dan osiloskop. Percobaan pertama itu adalah karakteristik input transistor IC VBE, yang dimana pertama ubah settingan pada generator sinyal sehingga mengeluarkan dan menyambungkan ke osiloskop berkopling DC. Nah, di sini saya men-setting gelombang segitiga dengan 1 kHz, amplitude sinyal 0,8 volt, dan kemudian saya lakukan seperti modul dengan rangkaian seperti ini, dan hubungkan osiloskop ke frekuensi positif, ground, dan segala macamnya, dan ikuti saja apa yang ada di modul. Nah, dari hasil percobaan ini, saya mengetahui karakteristik input transistor IC-VBE yang didapatkan pada kurva berbentuk L dan invert sehingga L terbalik. Dan diibaratkan seperti itu karena transistor yang kami gunakan menggunakan transistor 2N222A. Ini transistor PNP yang merupakan faktor pengaruh dari penguat arusnya dan juga temperatur, dikarenakan bahan semikonduktor peka terhadap temperatur. Untuk pengukuran dan perhitungan yang kami dapatkan tidak terlalu jauh, sehingga rangkaian yang kami buat dapat didapatkan kurva seperti tadi.
seperti yang ada pada laporan praktikum saya. Namun ada juga perbedaan nilai yang kami dapatkan dari pengaruh oleh rangkaian yang diganti-ganti. Pada kabel yang rusak, adapun juga pada power supply kami mengalami masalah saat ini mengukur tegangan, tetapi yang dikeluarkan pada layar hanya bisa mengukur arus. Sehingga kami mengalami sedikit kendala untuk mengganti power supply, sehingga keluaran pada osiloskop juga banyak noise. Dengan begitu kami mendapatkan ini sudah sesuai dengan pengukuran dan perhitungan yang kami dapatkan. Kemudian pada percobaan kedua ini adalah karakteristik output transistor IC dan PCE. Pada percobaan kali ini output IC PCE di mana di sini masih sama menggunakan transistor yang berbeda, di mana untuk NPN 2N22A dan TNP BD139. Nah, didapatkan hasil kurva untuk 2N22A ini berbentuk L yang sedikit miring dikarenakan dengan menggunakan semua channel bersetting kopling DC, dan untuk karakteristik output sendiri berbeda dengan input dikarenakan dengan perubahan temperatur pada penumpang dapat mempengaruhi tegangan PBE, juga arus kolektor IC akan menurun, sehingga tegangan PBE ini 2,5 P per sek. Oleh karena itu, arus kolektor akan sebesar 2,5 setiap suhu. Terdapat perbedaan pada saat pengukuran dan perhitungan disebabkan pada rumus yang diberikan juga kami bingung. Kenapa? Karena masalah beta dan alfa, sehingga menyebabkan beta yang digunakan pada setiap transistor sama. Lalu hasil perhitungan juga sama baik BD139 dan 2N22A. Dan kemudian faktor lainnya yaitu pada rangkaian, sehingga kami memperoleh hasil yang seperti itu. Terdapat sering kesalahan pemasangan kabel sehingga kadang menyebabkan noise dan hasil tidak muncul. Untuk karakteristik outputnya ada 4 buah titik. Biasanya pada dasarnya titik ini merupakan titik kerja suatu rangkaian penguat yang diletakkan di kurva tersebut, namun lebih baik ditempatkan pada daerah aktif. Kemudian pada percobaan selanjutnya ini adalah percobaan tentang yang kami lakukan ini pengaruh bias pada penguat transistor. Karena pada modul ini kami hanya melakukan 3 percobaan dikarenakan adanya alat yang rusak pada percobaan ini. Nah, pada percobaan ini kami mendapatkan rangkaian bias di mana kami tidak mendapatkan hasil dikarenakan dengan keterbatasan waktu, juga tidak ada labor kabel T, sehingga di sini menggunakan hasil yang ada pada kelompok lain. Terus juga untuk percobaan kali ini yang terakhir kami sangat mengalami kendala juga dikarenakan osiloskop ini walaupun rangkaian kami sudah dirangkai, mungkin ada kekurangannya sehingga tidak dapat mengeluarkan sinyal osiloskopnya. Dan kemudian prinsip kerjanya sendiri pada percobaan ini, yaitu rangkaian bias ini cukup sederhana, non-coupling yang berfungsi mengisolasi tegangan DC dan transistor ke tingkat sesudahnya, tapi masih menyalurkan sinyal aslinya. Terus juga dari percobaan ini saya mendapatkan kesimpulan bahwa praktikum kali ini dapat dimengerti mengenai karakteristik prinsipnya, di mana 3 terminal bahwa ketika dinyatakan oleh sumber DC dan dioperasikan dengan sinyal kecil, di mana 3 terminal tersebut ialah base, emitter, dan kolektor. Kemudian yang kedua, setelah melakukan percobaan ini kami dapat mengetahui teknik bias dengan rangkaian diskrit, di mana ini juga bergantung pada pengaruh temperatur. Ini juga salah satu faktor untuk rangkaian bias, karena dengan perubahan temperatur akan mempengaruhi faktor penguatan. Terus juga kami dapat memahami lebih baik teknik bias dengan sumber arus konstan atau arus delta pengaruh bias ini menyangkut pemberian tegangan DC kepada transistor untuk mencapai level tegangan dan arus yang tetap, sehingga penguatan transistor ini dapat melibatkan suatu titik kerja pada hasilnya kurva karakteristik yang dikeluarkan ini malah yang dapat ditentukan untuk daerah kerja pada transistor sendiri. Nah, di modul ini kami juga mengisi data-data pada percobaan ini, data-data pada kertas percobaan yang diberikan oleh kasih. Nah, juga pada pertemuan kontrol ini mengenai karakteristik BJT dapat diketahui kepanjangan dari BJT adalah bipolar junction transistor yang memiliki 3 terminal yang digunakan oleh sumber DC dan dioperasikan oleh sinyal kecil, di mana 3 terminal tersebut adalah base, emitter, dan kolektor. Pada praktikum ini menggunakan transistor jenis NPN dan TNP, yaitu BD139 dan 2N22A.
Hal ini mendasar dari setiap jenis transistor terdapat relasi yang berbeda untuk setiap kasih resistornya. Untuk konsep kerja dari pentil sendiri, apabila basisnya bermuatan negatif, maka dia akan mengalirkan arus kolektor. Tapi jika NPN saat basis bermuatan positif, maka kolektor akan mengalirkan arus ke emitter, sehingga PNP ini tegangan positif selalu terhubung ke emitter dan negatif kolektor. Namun NPN sendiri tegangan positif selalu terhubung ke kaki kolektor dan negatif ke kaki emitter. Dan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari praktikum percobaan kedua tentang karakteristik dari BCT itu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.